warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Yayu Winarsi, salah seorang guru di SMP Negeri 1 Atap 2 Rawajitu Timur, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Dan saya juga salah seorang mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 pada LPTK Universitas Kuningan. Berikut ini adalah video UKIN praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Anak-anak hari ini? Baik, Bu. Ada yang berhalangan hadir? Tidak. Coba absen dulu ya. Ahmad Fikri? Hadir, Bu. Sehat? Semangat ya. Arif Maulana? Hadir, Bu. Hadir. Aulia Putri? Firly? Hadir, Bu. Firly, semangat Firly. Gak telat kan? Angel, Aliza, terus Erlin Febriana Cahaya, hadir Bu. Hilda Nur Aini, ya. Iwan Fajri, ada. Intan Karisa Putri, ada. Khairul Alvino, hadir Bu. Semangat hari ini berarti kita sarapan tadi ya. Nabila Rizkia Putri, hadir Bu. Nabila hadir. Putri Anandita Larasati, hadir Bu. Hadir Putri. Saidah Aini, hadir Bu. Alhamdulillah ya. Hari ini hadir semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam semangat ya. Kita tetap semangat untuk belajar memulai pembelajaran hari ini. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, kita tidak lupa kita berdoa dulu ya. Coba ketua kelasnya tolong disiapkan, kita berdoa dulu sama-sama. Mari kawan-kawan belajar, kita berdoa. Baik, sebelum kita lanjutkan, coba Ibu periksa dulu kerapihan kalian. Bajunya tolong dimasukin semua. Rapi. Ini saya juga agak berulang-ulang, ini harus potong di sini ya.
biar tambah semangat kita nyanyikan dulu lagu nasional ya. Kita menyanyikan lagu apa? Lagu apa ya? Lagu Garuda Pancasila ya. Supaya lebih semangat para pejuang kita dulu yang telah membela kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan sehingga kita bisa belajar dengan bebas seperti hari ini ya. Baik, kita Ibu mulai dipimpin ya. 1, 2, 3. Belanda Pancasila. Membuat perekonomian terus bertumbuh. Di mana pelakunya ada berapa? Kemarin ada 4. Siapa aja? Rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pendidikan, rumah tangga luar negeri. Ya, jadi itu pelajaran minggu lalu. Nah, sekarang di sini kita materi hari ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model problem-based learning dengan pendekatan saintifik, kalian diharapkan mampu memperjelas interaksi antar pelaku ekonomi melalui circular flow diagram dengan tepat. Nah, sebelum nanti kita lanjutkan materi Ibu, kalian akan menonton video yang akan Ibu tampilkan ya, supaya kalian tahu dulu apa sih circular flow diagram itu, bagaimana perannya pada perekonomian, apa saja gitu ya. Kan mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih kok itu namanya circular flow diagram? Kalian mungkin belum tahu ya. Jadi sebelum kalian ini tonton dulu diagram, silakan kalian tonton terlebih dahulu ya. Jelas ya? Silakan dengan nonton. Kalau ada yang tidak tahu nanti silakan tanyakan Ibu.
itu adalah video yang sudah kalian tonton. Di situ kalian, tapi kan mungkin kalian belum paham ya. Nanti kalian akan berdiskusi lebih lanjut untuk memecahkan masalah yang akan diberikan dari materi ini. Nah, di situ kalian bisa menanggapi dari video yang telah diberikan tadi. Tadi kata Arif, katanya circular flow itu adalah sebuah diagram yang menggambarkan hubungan timbal balik atau interaksi antar pelaku ekonomi, gitu ya. Nah, yang itu yang dari yang masih. Nah, sekarang kita membentuk kelompok ya. Ibu akan menampilkan PPT yang maka keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi sosial budaya di Indonesia dan ASEAN. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan, pertama itu adalah menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta mampu memperjelas interaksi antar pelaku ekonomi melalui circular flow diagram dengan tepat. Jadi kalian diharapkan bisa menjelaskan tentang interaksi antar pelaku ekonomi melalui circular flow diagram dengan tepat. Dimana di situ ada peta konsep pelaku kegiatan ekonomi ya. Dimana pelaku kegiatan ekonomi yang pertama itu adalah kegiatan ekonominya, terus produksi, distribusi dan konsumsi, terus perilaku ekonominya, dimana pelakunya itu ada rumah tangga keluarga, rumah tangga produsen, pemerintah dan masyarakat luar negeri. Nah, dimana circular flow itu terbagi menjadi 3. Ada circular flow 2 sektor dan ada circular flow 3 sektor serta circular flow 4 sektor. Itu adalah gambar circular flow untuk 2 sektor. Nah, sektor apa aja? Konsumen, negara, iya, produsen, terus dan luar negeri. Nah, jadi itu ya. Setelah kalian sudah menonton video, ibu sudah menampilkan PPT. Sekarang ibu akan membagikan LKPD kepada kalian yang akan kalian kerjakan. Jadi masalah-masalah tersebut kalian kerjakan secara berkelompok ya. Dimana secara berkelompok itu nanti ibu akan nilai, dapat instrumen penilaian yang akan ibu ambil nilainya dari penilaian sikap. Dari penilaian sikap itu yang akan ibu nilai adalah integritas kalian, terus kerja keras kalian dan gotong royong kalian dalam mengerjakan LKPD tersebut. Terus ada lagi dari penilaian keterampilan. Untuk penilaian keterampilan yang akan ibu nilai itu adalah kriterianya adalah pendataan dan penyelesaian kalian. Apakah kalian sudah baik dalam menyelesaikan masalahnya? Apakah cukup atau kurang? Terus bagaimana kerjasama dalam kelompoknya? Nah, itu juga akan ibu nilai bagaimana kerjasama kelompok kalian, apakah sudah terlihat atau belum. Terus dari itu terdapat anggota kelompok yang tidak bekerja sama, itu adalah nilainya cukup, dan kerjasama kelompok tidak terlihat berarti nilainya adalah kurang. Nah, keterampilan yang akan dinilai itu adalah judul dengan pertanyaan yang disediakan, apakah kesesuaian analisis dengan jawaban itu sesuai atau tidak, bagaimana kerapian penulisan kalian, terus pemahaman materi dalam presentasi, dan kemampuan analisis respon tanya jawab. Maksudnya apakah kalian nanti bisa menjawab atau bisa mengungkapkan pendapat kalian ketika teman kalian bertanya. Terus bahasa tubuh dan percaya diri kalian juga ibu nilai ya. Jadi kalian itu dalam mengungkapkan pendapat kalian, mempresentasikan hasil kalian itu, apakah kalian itu merasa percaya diri dan bahasa tubuh kalian itu semua akan ibu nilai ya. Baik, sekarang ibu bagikan LKPD yang akan ibu bagikan kepada kalian. Kalian kerjakan secara berkelompok. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1. Terus ini adalah kelompok 2 dan ini adalah kerjakan, kalian baca, kalian kerjakan langkah-langkahnya dalam pengerjaannya. Silakan dikerjakan secara berkelompok semua bersama ya. Tadi aspek-aspek yang akan dinilai dalam pengerjaan dikerjakan di waktu itu. Selama 10 menit aja ya. Kalian diskusikan, analisis itu masalah-masalah yang ibu kemukakan di LKPD tersebut. Terus kalian
Presentasi. Silakan siapa yang presentasi ketuanya? Selesai? Siap. Siap. Kelompok siapa duluan yang presentasi? Siap, kelompok 1. Siap? Oke, yang lain kelompok 1 dulu ya? Iya, Bu. Kalian presentasikan hasil kerja kalian. Ingat kalian dalam presentasikan hasil kalian apa saja yang dimulai tadi? Strategi kalian, kalian percaya diri kalian ya. Terus respon kalian berkaitan dengan kalian menjawab. Silakan kelompok 1. Perhatikan yang lain ya. Silakan perkenalkan kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan jawaban RKPD. Saya Arif Maulana dari kelompok 1 akan membacakan jawaban LKPD kami. Reguler mikrodiagram dua sektor adalah merupakan perekonomian dengan sistem sederhana yang hanya melibatkan rumah tangga konsumen (RTK) dan rumah tangga produsen. Pelaku ekonomi berperan sebagai konsumen dan produsen. Kegiatan ekonominya melibatkan RTP dan RTK. RTP berperan sebagai penjual dan sebagai pembeli faktor produksi, dan RTK sebagai pembeli. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Dalam perekonomian tidak terdapat pajak dan pengeluaran pemerintah. Perekonomian itu juga tidak melakukan perdagangan luar negeri, dan dengan demikian perekonomian itu tidak melakukan kegiatan ekspor dan impor. Itu hasil presentasi kalian dari perekonomian sirkular flow diagram dua sektor itu adalah perekonomian dengan sistem sederhana yang hanya melibatkan rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Seperti itu ya dikatakan. Nah, katanya kelompok 1, pelaku ekonomi itu berperan sebagai konsumen dan produsen, di mana kegiatan ekonominya itu hanya melibatkan RTP atau rumah tangga produsen dan REK atau rumah tangga konsumen. Nah, itu hasil presentasi untuk dari kelompok 1. Silakan dari kelompok lain yang ingin menanggapi atau bertanya. Kelompok 2 dulu ya. Kelompok 2, baik, ada yang mau dikemukakan atau ditanyakan? Silakan. Fikri yang mau menjawab. Baik, Fikri, silakan jawab pertanyaan dari kelompok 2. Dari Intan tadi bertanya, apa syarat keseimbangan perekonomian dua sektor? Keseimbangan dalam perekonomian dua sektor merupakan keseimbangan dari sisi pendapatan dan sisi pengeluaran yang dilakukan oleh sektor rumah tangga dan sektor swasta dengan mengabaikan sektor pemerintah dan sektor luar negeri. Itu adalah jawaban dari kelompok 1. Di mana kelompok 2 puas dengan jawaban dari Fikri. Jadi Fikri berusaha menjawab, katanya syarat keseimbangan perekonomian dua sektor itu adalah merupakan keseimbangan dari sisi pendapatan dan sisi pengeluaran yang dilakukan oleh apa sektor rumah tangga dan sektor swasta dengan mengabaikan sektor pemerintah dan sektor luar negeri. Gimana? Puas dengan jawabannya? Silakan dari kelompok lain kalau ada yang bertanya. Dari kelompok 3, siapa yang jawab? Nah, ini. Kenapa disebut perekonomian dua sektor? Ya, katanya, kenapa kok itu disebut perekonomian dua sektor? Silakan yang menjawab dari kelompok 1. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri atas interaksi dua pelaku ekonomi, yaitu sektor rumah tangga dan usaha. Ini katanya terdiri dari dua sektor pelaku, yaitu rumah tangga, apa deh? Rumah tangga dan perusahaan.
semua berani mengungkapkan pendapatnya dengan bahasa yang baik, bisa menjawab pertanyaan teman-temannya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalian sudah mempresentasikan. Nah, sekarang kalian silakan kalau ada yang bertanya tentang materi-materi yang tadi, kalau ada yang belum jelas. Silakan kalau ada yang bertanya. Kalau ada yang belum jelas? Jelas semua? Sudah? Jelas, Bu. Sudah jelas semua katanya dari materi yang sudah Ibu kasih, dari KPD yang sudah kalian bacakan, katanya sudah jelas. Jadi kalian sekarang sudah tahu ya apa itu circular flow diagram itu ya. Jadi tadinya kan kalian bertanya-tanya apa sih circular flow diagram itu. Mungkin kalian selama ini tahu ini hanya diagram gitu saja ya. Jadi circular flow diagram, kalian sudah tahu bahwa itu adalah menceritakan tentang diagram yang menggambarkan hubungan timbal balik atau interaksi antar pelaku ekonomi. Sekarang kalian sudah jelas di mana circular flow itu dia ada berapa macam? Ada tiga. Apa saja? Dua sektor. Tiga sektor. Empat sektor. Jadi silakan dari pelajaran hari ini kalau tidak ada yang bertanya, salah satu dari kalian menyimpulkan pembelajaran yang telah diberikan pada hari ini. Silakan yang akan membacakan kesimpulan. Yang bisa kalian ambil kesimpulan dari penjelasan Ibu, dari penjelasan teman kalian tadi, dari video yang sudah kalian tonton. Silakan. Salah satu, Ibu. Siapa? Angel. Silakan Angel. Circular flow diagram adalah diagram yang menggambarkan hubungan timbal balik antar pelaku ekonomi berupa arus lingkar yang membentuk sistem perekonomian. Ibu sudah membacakan circular flow diagram itu adalah apa katanya? Menggambarkan hubungan timbal balik antar pelaku ekonomi berupa arus melingkar yang membentuk sistem tertentu. Itu adalah membantu masyarakat dan pemerintah dalam mengetahui susunan jalannya perekonomian, mempertahankan stabilitas perekonomian, dan memecahkan masalah ekonomi suatu negara. Baik, jadi pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum kita akhiri, nanti Ibu minta refleksi kalian yang akan kalian isi melalui Google Form ya, di mana kalian berkata secara jujur aja dalam hati kalian gimana pembelajaran hari ini. Misalnya bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran hari ini. Kalian mengatakan dengan jujur gimana supaya itu untuk membangun Ibu, apa yang harus Ibu tambahkan dari Ibu, apa yang kurang dari Ibu gitu ya. Jadi kalian ungkapkan saja, jangan takut-takut ya. Jadi apa saja perasaan kalian selama pembelajaran hari ini, misalnya, terus apa saja hal yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran hari ini. Kalian kemukakan karena itu akan membangun Ibu untuk meningkatkan Ibu gimana cara Ibu mengajar teman-teman ya, dari tingkatan. Nah, hari ini kita sudah selesai belajar tentang circular flow diagram, di mana diharapkan kalian nantinya bisa menjadi pelaku ekonomi yang baik dan benar di dalam masyarakat ya. Kalian nanti akan menjadi pelaku ekonomi, entah kalian itu sebagai keluarga pasti ya, sebagai keluarga atau sebagai produsen, atau sebagai pelaku negara, atau sebagai pelaku ekonomi luar negeri. Kalian nantinya diharapkan akan menjadi pelaku ekonomi yang masyarakat yang baik dan benar. Ya. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran minggu depan. Kalian pelajari materi selanjutnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya, silakan kita berdoa